kita berusaha mengangkat materi-materi yang diperlukan oleh Bapak Ibu guru di lapangan dengan harapan diklat online APKS PGRI Provinsi Jawa Timur ini mampu menjadi mitra bagi Bapak Ibu sekalian, karena PGRI ini adalah organisasi profesi yang cukup tua ya di Indonesia, mulai dari penjajahan Belanda sudah ada, usianya juga sudah ke 77 tahun, bulan November nanti kita ada GN dan ulang tahun PGRI. Saat ini mari kita sama-sama berdoa, PGRI sedang berjuang untuk tetap mempertahankan pasal-pasal tentang TPG, karena ditengarai RUU yang terbaru bulan Agustus ini, pasal-pasal tersebut sudah mulai kurang jelas ya. Khawatirnya ada indikasi lambat laun TPG kita ini jangan sampailah terus tidak diakomodasi oleh pemerintah dan tidak dilaksanakan lagi. Kalau itu terjadi pasti PGRI akan memimpin besar-besaran ini turun ke jalan untuk memperjuangkan, karena memang ini di undang-undang sebelumnya sudah tersebut, namun sekarang tampaknya kok kurang jelas. Ini mau dipertegas. Jadi kali ini, hari ini di Jakarta sedang berlangsung dan beberapa saat nanti juga PGRI akan memperjuangkan ya untuk itu. Baik Bapak Ibu sekalian, APKS itu adalah sebuah bagian dari PGRI yang ditugaskan untuk meningkatkan kompetensi guru mulai dari TK, SD, SMP, SMA, SMK, tentunya dalam bentuk diklat-diklat seperti ini. Karena kita ini masih masa pandemi, maka model daring ini masih tetap kita pertahankan. Mungkin setelah pandemi atau sudah kehidupan normal baru pun mungkin masih tetap menggunakan model ini karena dilihat lumayan efektif. Jadi hari ini Bu, pesertanya sekitar 210 sampai 220 itu. Selain Jawa Timur yang paling banyak itu juga ada dari daerah-daerah lain, ada dari Bali, dan sebagainya. Biasanya juga ada dari Jawa Barat, lalu dari Sulawesi Selatan dan sebagainya, itu yang gabung di acara kita ini. Kita memang tidak membatasi Jawa Timur nanti, karena ini memang berpeluang untuk diikuti oleh teman-teman dari berbagai daerah provinsi ini. Tidak apa-apa. Sehingga narasumber Ibu kita hadirkan di sini nanti bisa menyampaikan pada teman-teman mungkin seluruh Indonesia. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan pemaparan dari narasumber kita, akan saya bacakan jadwal kegiatan atau rundown-nya mulai hari ini sampai dengan selesai itu apabila Bapak Ibu sudah menerima sertifikat dan contoh laporan kegiatan ini nanti akan dikirim oleh Pak Andi melalui link tertentu yang Bapak Ibu tinggal unduh saja dan bisa di-print. Jadi kegiatan diklat online kita yang ke-27 ini adalah strategi penyusunan proyek profil pelajar Pancasila dalam implementasinya pada kurikulum Merdeka saat ini. Yang akan diselenggarakan secara Zoom meeting yang kita istilahkan dengan IN1 dan IN2 atau In Service Training yang ke-1 dan kedua, yaitu hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 dan hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022. Untuk hari ini kegiatannya nanti adalah yang pertama ini pembukaan yang saya sampaikan ini. Setelah itu
langsung pemaparan materi yang pertama oleh narasumber kita, Ibu Profesor Dr. Beliau besar UNESA dan mengampu juga pada prodi PPKN, sehingga yang sangat dekat dengan P5 ini berkaitan dengan penguatan profil pelajar Pancasila. Ya, nanti dilanjutkan dengan tanya jawab, waktunya juga fleksibel saja, bisa sampai dengan jam 3 lebih, monggo. Itu saya kira kita melihat antusias dari para peserta. Lalu biasanya kita tutup dengan pengambilan foto bersama narasumber nanti melalui Zoom ini, dan itu nanti akan disampaikan kepada para peserta. Biasanya oleh para peserta dilampirkan pada sertifikat dan laporan pengembangan diri, biasanya untuk kenaikan pangkat, untuk mengisi SKP, dan sebagainya. Nah, hari Rabu nanti, tanggal 31 Agustus, itu juga merupakan in-service training yang kedua. Nanti setelah pembukaan, ada keynote speaker dari Ketua PGRI Provinsi Jawa Timur, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Teguh Sumarno, MM, yang saat ini ada di Jakarta. Ya, kemarin sebenarnya ngajak saya juga ini. Jadi beliau juga menghadiri ini tadi yang masalah RUU tentang pendidikan yang ternyata tidak jelas munculnya tentang TPG ini. Jadi minta ini lagi membicarakan supaya dipertegas dalam pasalnya itu. Kalau nggak salah seperti itu. Selanjutnya nanti pemaparan materi yang kedua oleh narasumber dilanjutkan dengan tanya jawab. Lalu ada kegiatan on the job training ini kita atur sedemikian rupa supaya Bapak Ibu itu 32 JP-nya itu benar-benar kalau dikonversi gitu loh ya Bapak Ibu. Jadi kita adakan in lalu on gitu. Meskipun daring tapi kalau bisa ya konversi jamnya itu tetap mendekati ya, atau mungkin ya memang sama ya 32 JP gitu. Sehingga nanti di hari Kamis, di hari Selasa ya besok itu nanti hari ini akan disampaikan tugas oleh narasumber, setelah itu dibimbing di grup oleh para instruktur yaitu Pak Hermawan dan Pak Mujoko. Tentu saja nanti tugasnya jangan dibayangkan yang berat-berat Bapak Ibu, karena sebenarnya ya karena ini diklat ya, maka syaratnya mestinya ada tugas ya. Kalau tidak ada tugas mungkin nanti khawatirnya webinar. Kalau webinar kan tidak perlu ada tugas. Jadi meskipun sedikit-sedikit tapi ada tugasnya ya. Jadi dan itu untuk memperdalam materi yang disampaikan oleh Profesor Sarmini kepada kita semua untuk memberikan stressing materi-materi tertentu. Kita sambil praktek gitu. Sedangkan hari Kamis itu nanti ada tugas akhir, juga nggak terlalu berat, yang penting Bapak Ibu ngerjakan. Terus ada kegiatan mandiri 2 hari, jadi masih kita beri waktu, sehingga untuk mengejar 32 JP ini tidak hanya 2 kali Zoom sudah, itu tidak. Jadi kita selalu seperti itu, sehingga bisa mendekati lah 32 JP itu. Nanti ada mandiri 2 hari, yaitu tanggal 2 dan 3 September. Nah, Bapak Ibu meskipun ini nyebrang ke September, tapi diklat kita ini diklat Agustus. Sehingga saya minta Pak Andi, tolong nanti sertifikatnya ditanggali 31 Agustus gitu. Karena Bapak Ibu pasti nyusun SKP itu kan sudah diprogram. Agustus apa? Diklat tentang P5. Nah, ini sehingga tanggal sertifikatnya nanti kita harapkan tetap 31 Agustus meskipun pembagiannya itu nanti tanggal 5 September. Jadi mandiri 2 hari, tanggal 2 dan 3, lalu ada kesempatan tanggal 4 dan 5, tanggal 5-nya itulah nanti dibagi sertifikat, contoh laporan pengembangan diri, terus foto-foto yang tadi diambil itu juga semuanya disampaikan di link. Tinggal segera diunduh ya Bapak Ibu, nanti khawatir drive-nya, Google Drive-nya itu ada trouble nanti malah
Tidak. Jadi segera diunduh, disimpan di laptop, setelah itu syukur-syukur sudah di-print semua, maka aman, begitu. Ya, dengan menerima sertifikat ini Bapak Ibu, itu maka kegiatan kita ini sudah berakhir. Demikian Bapak Ibu sekalian tentang rencana kegiatan kita ini hari ini sampai tanggal 5 September nanti. Mohon Bapak Ibu dengan sabar mengikuti dan seksama memperhatikan apa yang disampaikan oleh narasumber kita. Insya Allah nanti akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah, dan menjadi guru yang profesional. Baik, saya kira begitu, Bu, pengantar dari kami. Untuk itu waktu sepenuhnya kami serahkan kepada Bu Sarmini. Monggo Bu, persilahkan. Terima kasih Pak Bambang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala rahmat, taufik dan hidayah sehingga kita bisa hadir dalam ruang virtual ini dalam kondisi sehat dan semangat dan sejahtera tentunya, Ngatan. Iya, betul. Amin. Iya. Yang saya hormati Ketua APKS PGRI Jawa Timur, yang saya hormati para pengurus APKS PGRI Jawa Timur, yang saya hormati tentu Pak Bambang dari APKS, yang saya hormati Bapak Ibu partisipan di dalam kegiatan ini. Senang sekali rasanya kita bisa bergabung di dalam kegiatan ini. PKS PGRI Provinsi Jawa Timur memiliki komitmen yang luar biasa untuk meningkatkan kompetensi guru. Jadi salah satu di antaranya adalah melakukan pendidikan dan latihan di dalam kesempatan siang hari ini. Itu menjadi suatu hal yang luar biasa. Mudah-mudahan apa yang digagas oleh APKS PGRI Jawa Timur kemudian mendapatkan respon yang sangat bagus bagi teman-teman guru. Karena apa? Memang kita tadi disampaikan PGRI berjuang untuk memuat pasal terkait dengan TPG agar tereksplisit di dalam pasal di dalam Undang-Undang Diknas itu di dalam satu sisi. Tetapi di sisi lain kemudian kita juga sebagai guru harus terus meningkatkan profesionalisme kita karena memang kita adalah tenaga profesional. Jadi ini menjadi yang stressing yang penting. Salah satu dampak positif dengan adanya pandemi tentu kegiatan yang bersifat online. Jadi kegiatan ini menjadi sangat strategis buat kita yang bisa melaksanakan apapun yang bisa diikuti oleh siapapun tanpa terbatas ruang dan waktu. Cuman memang Bapak Ibu partisipan yang saya hormati, kami tidak bisa melihat aktivitas Bapak Ibu secara utuh, sehingga mohon komitmennya seperti yang disampaikan oleh Pak Bambang tadi, mohon kerjasamanya untuk mencermati dengan baik. Nah, Bapak Ibu mohon izin kami berbagi layar dengan panjenengan semua, dengan Bapak Ibu semua, mudah-mudahan bisa disimak dengan baik layarnya gitu intinya. Oke. Sampun terlihat ya kira-kira menika? Sudah terlihat? Sudah Bu, sudah terlihat. Sampun. Oke, baik. Hari ini kita akan mencoba melihat tentang strategi penyusunan proyek profil pelajar Pancasila dalam implementasi kurikulum Merdeka Belajar. Ini merupakan dari jadwal APKS PGRI Jawa Timur, merupakan diklat online yang ke-27. Jadi artinya saya yakin jika Bapak Ibu guru dari Sabang sampai Merauke mengikuti kegiatan ini, maka tentu akan sudah banyak sekali menambah kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan di era Merdeka Belajar ini. Bapak Ibu yang saya hormati, karena kita berada di dalam ruang virtual yang kemudian di dalam pendaftaran tidak ada persyaratan yang memagari, maka mohon izin jika nanti apa yang kami sampaikan adalah merupakan hal yang biasa bagi Bapak Ibu atau hal yang baru bagi Bapak Ibu, mohon ini dianggap sebagai bagi yang sudah terbiasa, dianggap sebagai penguatan,
Sedangkan bagi teman-teman yang mencoba memahami secara seksama, mohon nanti di dalam diskusi juga feedback dengan baik. Ibu dan Bapak yang saya hormati, kita tidak pernah terlepas ketika kita berbicara terkait dengan kurikulum Merdeka Belajar maupun terkait dengan proyek profil pelajar Pancasila, kita selalu mencari sumbernya. Kenapa kemudian yang harus kita garap, yang harus kita diskusikan adalah profil proyek pelajar Pancasila. Ternyata ketika kita cek bahwa di dalam visi pendidikan Indonesia, itu terungkap dengan jelas bahwa visi pendidikan Indonesia ini mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian. Jadi saya ulangi karena ini menjadi penting. Jadi Indonesia maju, jadi visi pendidikan Indonesia ketika kita cek itu adalah ini sampai 2045, itu ingin mewujudkan Indonesia maju. Indonesia maju yang seperti apa? Yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian. Sehingga perlu menciptakan pelajar Pancasila yang sekarang ini bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kita sekarang berada di dalam posisi mempelajari karakter tentu. Jadi mempelajari karakter. Nah, di dalam pergantian kurikulum atau transformasi kurikulum dari tahun ke tahun, maka karakter selalu ada di dalam kurikulum itu. Yang GRACE atau yang sekarang masih juga berlangsung untuk beberapa sekolah, itu adalah seperti ini. Jadi beberapa sekolah sekarang masih ada yang melaksanakan kurikulum 2013, ini nilai karakternya ada di KI 1 dan KI 2, yang bagian dari yang harus diimplementasikan. Kemudian adalah kurikulum darurat, ini kemarin yang kita laksanakan saat pandemi, lalu sekarang adalah kurikulum merdeka, di mana di dalam kurikulum merdeka, nilai karakter yang dibangun adalah nilai karakter profil pelajar Pancasila. Jadi ada 6 nilai karakter dari profil pelajar Pancasila. Nah, kita sekarang mencoba melihat dasar hukum kurikulum merdeka. Itu Kemendikbudristek nomor 56/M tahun 2022. Ini yang dipakai sebagai dasar ketika kita mau mengimplementasikan kurikulum Merdeka Belajar. Sehingga di dalam struktur kurikulum dari peraturan tersebut, jadi peraturan yang Kemendikbudristek nomor 56/M/22 itu ada 2 hal penting kalau kita baca secara seksama, yaitu terkait dengan pembelajaran intrakurikuler dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi ada 2 komponen besar yang saya yakin Bapak Ibu guru ya dari Sabang sampai Merauke yang ikut di dalam pertemuan ini sudah sangat familiar dengan 2 hal ini. Sehingga di antara kita sekarang lagi mengejar bagaimana membuat modul ajar berikut dengan berbagai perangkatnya, dan sekaligus kita juga sudah terbiasa ingin membuat proyek profil pelajar Pancasila yang bagian dari kegiatan co-kurikulernya. Oleh karena itu, kita akan mencoba melihat dulu sebentar. Apa sesungguhnya proyek profil pelajar Pancasila? Kemudian, mengapa proyek profil pelajar Pancasila itu dipandang penting? Itu saya yakin kita selalu melihat tokoh ini, Ki Hajar Dewanto. Jadi tokoh ini, Bapak Pendidikan kita, secara filosofi Merdeka Belajar memberikan kebebasan kepada siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi
dari sisi filosofinya kemudian mengatakan bahwa menurut Ki Hajar Dewantara bahwa di dalam pendidikan anak diberikan ruang untuk mendapatkan atau mengalami sendiri dan kemudian apa yang dia alami melekat di dalam kehidupan dirinya. Sehingga dikatakan bahwa kalau begitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengalami pengetahuannya. Jadi mengalami pengetahuannya sebagai proses penguatan karakter sekaligus kesempatan untuk belajar dari lingkungan sekitarnya. Jadi oleh karena itu beberapa pembelajaran yang dipilih nanti selalu mengarah ke arah bagaimana kemudian pembelajaran itu menjadi bermakna. Jadi anak atau siswa tidak mempelajari sesuatu yang sifatnya adalah asing. Maka di dalam proyek penguatan itu kita kemudian mengupas dan memahami tema-tema atau isu-isu penting yang lagi tren di lingkungan sekitar kita. Ini beberapa contoh untuk saat ini ya. Saat ini ada radikalisme, ada kesehatan mental, ada masalah budaya, ada masalah kearifan lokal, ada masalah kebinekaan global, masalah wirausaha, digitalisasi, masalah big data dan seterusnya. Siapa yang menentukan tema-tema itu? Pemerintah memberikan rambu-rambu. Jadi dia memberikan rambu-rambu. Nanti kita lihat di bagian bawah ya. Kemudian sekolah dalam konteks ini, guru kemudian diberikan ruang untuk mencermati kira-kira bagaimana turunan tema-tema itu. Nanti di bagian akhir kita akan melihat terkait dengan itu. Nah, di dalam proyek profil pelajar Pancasila diharapkan siswa belajar lintas ilmu. Nanti kita lihat kenapa kemudian itu tidak menjadi satu dengan intrakurikuler, karena diharapkan akan menggabungkan beberapa disiplin, gitu ya. Mengapa kemudian perlu lintas ilmu? Agar siswa memiliki lebih banyak kesempatan belajar di luar setting yang berbeda. Bapak Ibu yang saya hormati, kadang-kadang anak-anak yang belajar terstruktur dalam arti di kelas, di lab, di kelas, untuk berikutnya, dari jenjang berikutnya, kemudian bagaimana interaksi sosial di dalam kehidupan, itu dipandang kemudian kurang pas. Oleh karena itu, kadang-kadang di beberapa perguruan tinggi yang sudah siap untuk membangun karakter, menyamakan karakter masuk di perguruan tinggi, kemudian masuk asrama. Jadi beberapa perguruan tinggi menyediakan asrama, itu kemudian yang ditujukan pembangunan karakternya untuk membuat persamaan persepsi dan penguatan tentang nilai karakter yang dibutuhkan dari perguruan tinggi itu. Jadi misalkan IPB, misalkan bagaimana meng-IPB-kan, misalkan ITS, misalkan bagaimana membuat karakter ITS masuk di dalam sanubari. UNESA misalkan beberapa angkatan 2022 sudah bisa masuk asrama, tetapi belum bisa menampung keseluruhan mahasiswa baru. Itu tujuannya adalah menyamakan kesiapan langkah di dalam karakter awal. Nah, harapannya ke depan kita tidak lagi sudah seperti itu, tetapi karena kita sudah memiliki profil pelajar Pancasila yang sudah diperdalam atau diimplementasikan di sekolah-sekolah. Mengapa ini penting sekarang? Bagaimana siswa kemudian diajak belajar di luar struktur? Mengapa ini penting? Melatih kepekaan siswa terkait dengan berbagai problem sosial yang ada di dalam masyarakat itu. Karena memang beberapa hal yang terkait dengan problem-problem sosial, bagaimana mengatasi problem, bagaimana caranya mengatasi problem. Di situ terjadi dialektika yang luar biasa antara konsep, antara karakter, antara kemampuan memanage, bagaimana kemudian mencapai tujuan. Jadi suatu hal yang luar biasa.
Meskipun nanti ketika kita diskusi secara mendalam tentu ada plus minus. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan profil pelajar Pancasila? Profil pelajar Pancasila diharapkan pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nanti kita lihat nilai-nilai Pancasila mengalami sebuah rekonstruksi yang luar biasa antara kemudian nilai-nilai kristalisasi dengan kemudian nilai-nilai yang dicoba dieksplisitkan nanti di dalam dimensi-dimensi. Nanti kita lihat. Memiliki kompetensi global, ini artinya adalah kompetensi di dalam pengetahuan dan teknologi. Tetapi kemudian bagaimana dia berperilaku di dalam persaingan global itu, dia harus menggunakan atau mendasarkan filternya kepada nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang saya hormati, kita nanti akan mencermati betul mana yang menurut kita adalah nilai ini sudah lama kita gunakan, sudah lama kita implementasikan. Mana yang kemudian konstruksi baru yang perlu ditekankan kepada siswa, karena tidak semuanya baru. Jadi yang pertama diharapkan pelajar Indonesia merupakan pelajar yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian keimanan dan ketakwaan merupakan manifestasi dalam alam yang mulia terhadap diri sendiri, sesama manusia, alam dan negaranya. Kemudian pelajar Indonesia juga memiliki identitas diri di dalam merepresentasikan budaya luhur bangsanya. Ia menghargai dan melestarikan budayanya sembari berinteraksi dengan berbagai budaya lainnya. Oke, kita berikan stressing. Bagaimana dia bisa menguasai budayanya sendiri, lalu dia bisa berinteraksi dengan berbagai budaya lainnya. Lalu kemudian pelajar Indonesia juga akan memiliki kepedulian pada lingkungannya dan menjadikan kemajemukan, Bhinneka Tunggal Ika ini sumbernya, kemajemukan yang ada sebagai kekuatan. Jadi sekali lagi, karena Bhinneka Tunggal Ika adalah harga mati, artinya adalah di dalam negara Republik Indonesia ada kemajemukan yang luar biasa. Dari Sabang sampai Merauke, kemajemukan bisa dilihat dari berbagai unsur, baik nilai, norma, value terkait dengan hal yang baik, terkait dengan pertanian, terkait dengan pola makan, terkait dengan bagaimana memandang kehidupan, dan seterusnya, sangat beragam. Maka di situ kemudian keberagaman itu memang demikian adanya. Maka ini kemudian disadarkan kepada generasi muda bahwa kemajemukan itu dipakai sebagai kekuatan untuk saling bersinergi, saling bergotong royong. Pelajar Indonesia merupakan pelajar yang mandiri. Ia berinisiatif dan siap mempelajari hal-hal baru, serta gigih dalam mencapai tujuan. Ini nanti kita lihat apakah di dalam konteks ini nilai ini berasal dari mana ini nilai. Pelajar Indonesia juga pelajar yang mampu bernalar secara kritis dan kreatif. Ia menganalisis masalah menggunakan kaidah berpikir saintifik. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, kenapa kami tekankan terkait dengan saintifik? Karena nanti di dalam implementasinya pendekatan saintifik inilah yang dipakai sebagai pola di dalam pelaksanaan proyek profil pelajar Pancasila. Sehingga di dalam berpikir saintifik ini, pelajar kita mampu mengaplikasikan alternatif solusi secara inovatif. Jadi akan mampu diharapkan bisa mengatasi berbagai masalah itu dari berbagai pendekatan. Sehingga harapannya nanti ketika dari fase 1 ke fase yang lain, fase A, fase B, C, D, E, F,
dari fase satu fase yang lain mengalami peningkatan pemahaman dimensi dan elemen sekaligus substansi yang dibahas di dalam pendekatan saintifik akan mengalami peningkatan di dalam kedalaman dan ketepatan di dalam pemilihan metodologi yang digunakan. Lalu di dalam pelaporan pun lambat laun pelajar kita akan memiliki kompetensi bagaimana meyakinkan hasil atau hasil inovasi yang dihasilkan dari proyek bahwa karya ini menjadi karya yang terbaik. Oleh karena itu, habit ini, pembiasaan ini diharapkan nanti ketika sudah menjadi memegang tampuk pemerintahan, maka berpikir kritisnya, kreatifnya akan mendominasi bagaimana kita menyelesaikan masalah-masalah yang ada menjadi bagian dari pekerjaannya. Ibu dan Bapak yang saya hormati, ini merupakan nilai-nilai karakter profil pelajar Pancasila. Kita akan mencoba melihat nanti satu-satu ya. Jadi yang pertama adalah ketika kita lihat dimensinya, Bapak Ibu yang saya hormati, ada dimensi, ada elemen yang berada di sini, atau ketika kita lihat di lingkaran ini adalah dimensinya. Jadi yang pertama adalah dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Dimensi yang kedua, berkebinekaan global. Ketiga adalah bergotong royong. Keempat adalah mandiri. 5 bernalar kritis. Yang keenam adalah kreatif. Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam uraian KIKD kurikulum 2013, kita guru diberi kesempatan untuk mencari terjemahan sendiri. Nasionalisme misalkan, mandiri misalkan, tidak dibantu terkait dengan permen. Mandiri itu apa? Nasionalisme apa? Ketika kita menanamkan nilai-nilai karakter terkait KI1 dan KI2, maka kontekstual di mana sekolah itu berada dan bagaimana nilai norma yang diyakini guru sangat mempengaruhi karakter yang ditanamkan di sekolah. Tetapi pada profil pelajar Pancasila, elemen dan sub-elemen tertata dengan sangat baik dan semua guru wajib membaca jabarannya, penjelasannya, karena jangan sampai terjadi perbedaan. Apa yang diyakini kita sebagai guru berbeda dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah melalui peraturan ini. Nanti kita lihat. Jadi di sini ada 6 dimensi. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, nalar kritis, kreatif. 6 dimensi ini yang akan mewarnai sekolah saat ini. Jadi 6 dimensi ini, nilai-nilai karakter ini akan mewarnai di kegiatan